Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah selalu tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Selamat bertemu kembali di channel Pam Coach, channel untuk berbagi inspirasi bagi keluarga penerus generasi. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana memandu anak pada saat anak tersebut kesulitan belajar. Ayah bunda, walaupun kita ini bukan berprofesi sebagai guru, namun ketika anak kita belajar di rumah, kadang-kadang anak kita minta dipandu, minta petunjuk bagaimana cara mengerjakan materi pelajaran itu. Dan kadang-kadang kita juga tidak paham, tidak mampu mengetahui atau memahami apa yang dipelajarannya itu. Tapi bagaimanapun juga kita tetap mengadakan pendampingan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini akan bisa memberikan inspirasi kepada ayah bunda sekalian. Ayah bunda, jauhkan memberi label kepada anak kita bahwa anak kita itu bodoh. Perlu kita sadari bahwa ketika Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kita di dunia ini sama-sama diberi bekal yang sama, yaitu otak kita. Otak kita itu diisi triliunan sel-sel yang sangat bermanfaat, yang merupakan potensi sumber daya yang ada di dalam diri kita. Saya berpendapat bahwa jika orang lain mampu melakukan sesuatu itu, maka saya pun atau Anda pun atau siapa saja juga berkesempatan untuk mampu melakukan hal itu. Itulah potensi yang dahsyat yang perlu kita kembangkan. Kalau hanya masalah kesulitan belajar, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada semua orang. Bisa kepada ayah bunda, kepada saya, masalah kesulitan belajar itu. Namun semuanya itu bisa diatasi. Atau bayangkan ya, ketika kita dulu masih kecil pada saat pertama kali belajar naik sepeda. Tentunya yang pertama kali kita tidak bisa naik sepeda, kemudian kita merengek-rengek kepada ayah bunda kita, ya, terus saking cintanya kepada kita, walaupun belum bisa naik sepeda, kita dibelikan sepeda sebagai hadiah ulang tahun, barangkali demikian. Begitu kita naik sepeda ternyata nggak bisa, ya. Tetapi karena kita bersama teman-teman terus belajar dan belajar, akhirnya ya, kita bisa naik sepeda bahkan sampai dengan mahir, ya. Bisa lepas setang, bisa jumping dan seterusnya, ya. Itulah proses belajar. Jadi saya berpendapat bahwa tidak ada anak yang bodoh, ya. Butuh proses dalam belajar, butuh strategi dalam belajar, dan itulah yang nanti akan kita bahas di dalam kesempatan kali ini. Ayah bunda, bayangkan bahwa belajar itu sebagai skill, bahwa skill atau kemampuan, keterampilan itu bisa terjadi kalau itu diulang-ulang, tidak hanya sekali tapi diulang-ulang. Nah, ini Dr. Ibrahim El-Fiqi, seorang maestro motivator dunia, di dalam bukunya Terapi NLP menyebutkan bahwa ada 4 elemen yang perlu diketahui di dalam proses belajar atau proses
mengubah diri. Yang pertama, tidak menyadari ketidakmampuannya. Seperti tadi, ketika anak-anak yang masih kecil merengek-rengek kepada orang tuanya minta dibelikan sepeda, terus kemudian dibelikan sepeda. Namun ternyata setelah dia naik sepeda belum bisa, masih jatuh bangun. Yang kedua, menyadari ketidakmampuannya. Jadi ternyata seperti anak kecil tadi, naik sepeda belum bisa. Karena menyadari ketidakmampuannya, kemudian mereka mulai belajar. Yang ketiga, menyadari kemampuannya. Setelah melalui proses naik sepeda tadi, jatuh bangun gitu ya, kemudian ini baru bisa, walaupun belum sempurna ya. Kalau naik sepeda belum bisa jumping, belum bisa ngerem dengan pas gitu, tetapi sudah bisa. Yang keempat, tidak menyadari memiliki kemampuan. Artinya setelah anak tadi belajar naik sepeda, jatuh bangun, terus kemudian bersama-sama temannya, akhirnya dia bisa mahir di dalam naik sepeda, bisa jumping, bisa ngepot, dan seterusnya. Nah, itulah proses. Jadi belajar itu juga perlu proses, jadi tidak serta-merta langsung bisa. Nah, untuk itu di dalam melakukan pembimbingan kepada anak ketika belajar di rumah, ayah bunda sebaiknya mengetahui terlebih dahulu di posisi mana anak-anak kita itu berada. Nah, dengan mengetahui posisi mana anak-anak kita belajar menguasai materi itu, kita baru bisa menyusun strategi yang tepat ya, untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Mengacu kepada referensi dari Dr. Ibrahim El-Fiqi tersebut, yang ada 4 elemen tadi, mari kita sederhanakan menjadi tahapan atau tataran. Tataran pertama ya, kita sebut saja bahwa anak kita belum pernah mempelajari materi pelajaran sama sekali. Nah, jika posisinya semacam itu, maka strategi yang sebaiknya ayah bunda tempuh adalah jangan memaksakan diri anak kita harus bisa pada saat itu. Yang lebih penting adalah merangsang anak-anak kita, memberikan garis besar, menjelaskan penjelasan secara umum dari maksud dan tujuan dari apa yang dipelajari itu. Tataran yang kedua, anak baru mulai belajar, mempelajari mata pelajaran tertentu misalnya. Ketika anak baru mulai belajar yang demikian itu, maka strategi yang sebaiknya ayah bunda tempuh adalah memberi motivasi dan memberi penjelasan-penjelasan yang mudah diterima. Sekali lagi, memberi penjelasan-penjelasan yang mudah diterima, yang tidak sulit untuk anak kita menerimanya. Tataran yang ketiga adalah anak kita sudah mempelajari tetapi belum terampil atau belum bisa sepenuhnya. Katakanlah misalnya baru bisa 75% begitu ya. Nah, untuk itu kalau memang tataran anak kita pada tataran yang demikian itu, maka sebaiknya strategi ayah bunda yang ayah bunda tempuh adalah memberikan motivasi dan latihan-latihan gitu ya, yang memberi motivasi dan memberikan petunjuk untuk terus berlatih. Tataran yang keempat adalah tataran mahir. Jadi anak kita sudah belajar, sudah mampu, sudah bisa.
Nah, walaupun anak kita pada tataran yang sudah mahir, namun kita sebagai orang tua ya, strateginya harus kita harus tetap mengingatkan setiap saat agar mempertahankan pelajaran itu dengan selalu mengadakan pengulangan-pengulangan. Setelah mengetahui di mana posisi anak kita dan strategi yang harus kita tempuh, ya, dimanapun posisinya anak kita, ketika kita melakukan pembimbingan kepada anak kita, maka kita harus mampu mengkondisikan pikiran anak itu siap untuk menerima bimbingan dari ayah bunda. Nah, bagaimana caranya? Inilah rahasianya. Kemungkinan ayah bunda tidak menguasai materi atau bahan-bahan pelajaran dari Ananda tercinta. Bahkan karena bukan guru, bukan pengajar, tidak bisa mahir seperti guru-guru pada umumnya. Namun jangan khawatir, walaupun tidak menguasai materi pelajaran dari Ananda, namun ayah bunda akan tetap berwibawa di hadapan anak-anak tercinta. Pada kesempatan kali ini, bagaimana agar supaya kita bisa berwibawa di depan anak-anak kita, maka kuncinya adalah kita mampu mempersiapkan pikiran anak-anak kita itu terbuka untuk menerima pelajaran atau menerima bimbingan dari yang akan Anda sampaikan. Nah, bagaimana caranya? Inilah caranya. Sebelum melanjutkan membahas bagaimana cara membuka pikiran anak, mari kita refresh sejenak mengenai gelombang otak. Ini sangat penting karena ini ada hubungannya dengan nanti bagaimana cara kita mengkondisikan anak kita itu dari posisi sadar, ya, maksud saya posisi pikiran sadar ke posisi pikiran bawah sadar. Kenapa demikian? Kita akan efektif memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita itu frekuensi otaknya berada di pikiran bawah sadar. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita harus mengetahui posisi gelombang otak. Nah, untuk dapat mengukur gelombang otak yang presisi, kita menggunakan alat EEG biasanya ya. Tetapi pada kali ini kita tidak menggunakan alat, namun jangan khawatir karena kita bisa menandai frekuensi otak itu dengan fisiologi tubuh. Ya, itulah yang nanti sebagai penanda fisik daripada anak-anak kita itu frekuensi otaknya sudah sampai di mana. Marilah kita mulai dari apa yang disebut otak pada posisi frekuensi beta. Marilah kita mulai posisi otak di frekuensi beta. Frekuensi beta itu kalau misalnya diukur dengan alat itu kisarannya 14 sampai 30 cycle per second. Nah, penanda secara fisiologisnya itu kita seperti saat ini, yaitu bisa nonton video ini, bisa sambil minum kopi, bisa sambil membaca. Artinya kita bisa beraktivitas biasa. Jadi fokus kita itu bisa banyak fokus ya. Tidak satu fokus tapi banyak fokus. Nah, inilah yang disebut frekuensi beta. Selanjutnya frekuensi yang lebih halus lagi yaitu frekuensi alfa. Jika diukur frekuensi alfa itu ya, itu kisarannya 9 sampai 13 cycle per second.
penanda fisiologinya bagaimana, bahwa pada saat kita itu pada frekuensi otak kita itu di posisi alfa, kita rasanya itu tenang, nyaman gitu ya, dan seperti ngantuk, rasa bahagia, rasa happy, semacam itu penanda fisiologinya. Nah, yang lebih dalam lagi setelah posisi alfa, yaitu yang disebut posisi theta. Pada saat posisi theta itu putaran otak kita sekitar 4 sampai 8 cycle per second. Nah, itu rasanya seperti ini tidur gitu ya. Tidur dan seperti bermimpi gitu. Jadi rasanya sangat nyaman sekali fisiologi tubuh kita. Dan yang terakhir adalah posisi delta. Nah, kalau sudah posisi delta itu kisaran frekuensi otak kita 1 sampai 3 cycle per second itu sudah tidur lelap. Tugas kita, tugas ayah bunda ketika mendampingi anak untuk belajar itu memposisikan frekuensi otak Ananda itu dari posisi beta ke posisi alfa. Dengan kata lain, dari posisi pikiran sadar sepenuhnya ke posisi pikiran bawah sadar. Nah, supaya mempunyai gambaran semacam ini, coba ingat-ingat, pernahkah ayah bunda suatu saat itu ditawari barang, sesuatu oleh teman ayah bunda, padahal ayah bunda sebetulnya tidak memerlukan barang itu, tetapi ayah bunda membelinya, ya, atau ingin memilikinya. Nah, inilah sebetulnya ayah bunda pikirannya itu digiring dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Tetapi ayah bunda tidak menyadarinya. Dengan kata lain, frekuensi otak ayah bunda digeser dari frekuensi beta ke posisi alfa. Nah, ayah bunda harus bisa melakukan itu ketika mendampingi anak pada saat membutuhkan bimbingan belajar dari ayah bunda. Mari kita lanjutkan caranya yang lebih detail. Pada kesempatan kali ini akan saya perkenalkan kepada ayah bunda suatu cara yang sangat mudah yang ayah bunda insya Allah pasti bisa melakukannya, yaitu yang disebut di dalam Neuro-Linguistic Programming yes-set condition dan anchoring. Yes-set condition nanti manfaatnya adalah untuk mengarahkan dan memandu anak, sedangkan anchoring adalah untuk menambatkan apa-apa yang sudah dipelajari itu ke dalam pikiran anak. Caranya sangat mudah. Ini lakukan sebelum kita melakukan pembimbingan. Jadi tahap awalnya melakukan pembimbingan gitu ya. Yang pertama, sebelum melakukan pembimbingan, silakan ayah bunda menyiapkan 6 pertanyaan. Paling tidak 6 pertanyaan yang pertanyaan tersebut harus bisa dijawab oleh Ananda dengan mudah dan benar. Syaratnya pertanyaan itu harus dijawab oleh Ananda dengan mudah dan benar. Contohnya ini, misalnya kita memandu anak kita, anak SD, katakanlah dia perkalian belum bisa lancar, misalnya semacam itu ya. Nah, siapkan saja pertanyaan yang sekali lagi pertanyaan itu harus bisa dijawab dengan mudah dan benar. Ya, jadi ayah bunda bertanya sangat mudah. Katakan misalnya 1 kali 1 berapa? 1 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 2 kali 3 berapa? Misalnya 3 kali 3 berapa? Nah,
ini disusun. Kemudian pada saat kita menghadapi anak kita itu, maka sebelumnya kita sampaikan ini. 1 kali 1 berapa nak? Dia pasti bisa menjawab 1, kayak gitu. 1 kali 2 berapa nak? Dia menjawab dengan benar 2. Terus kemudian 2 kali 2 berapa nak? 4 dan seterusnya, paling tidak sampai 6 gitu ya. 6 pertanyaan. Nah, ketika Ananda bisa menjawab dengan benar itu, tolong misalnya saja ditepuk bahunya. Nah, itu misalnya 1 kali 1 berapa nak? 1. Nah, gitu. Itu kemudian ditepuk. Ya bagus, kamu pinter, kamu hebat. 1 kali 2 berapa nak? 2. Misalnya gitu ya, diajak begitu. Katakan lagi, bagus, kamu pinter, kamu hebat. 2 kali 2 berapa nak? 4. Bagus, kamu pinter, kamu hebat. Itu terus-menerus ayah bunda lakukan sampai minimal 6 kali. Selanjutnya coba amati fisiologinya atau gerakan tubuhnya. Atau raut mukanya juga boleh. Penandanya, misalnya kalau Ananda itu sudah sangat senang, sangat gembira, antusias gitu ya. Nah, baru kemudian Anda memasuki pembimbingan, yaitu silahkan Ananda untuk membaca atau melihat soal-soal yang belum bisa gitu ya. Nah, terus kemudian begitu dia membaca atau melihat soal yang sudah bisa, tetapi fisiologinya ini sudah nampak gembira, nampak senang, nampak ceria, maka tepuk lagi di bahunya yang tadi Anda tepuk. Sekarang kerjakan ya nak, kamu bisa, kamu hebat. Nah, itu caranya. Namun ketika anak belum siap, artinya itu fisiologinya belum menampakkan misalnya ceria, menampakkan antusias, berbunga-bunga. Nah itu ayah bunda sebaiknya kembali ke awal, yaitu memberikan pertanyaan selain itu yang mudah lagi. Jadi ayah bunda mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan itu lebih dari 6 ya, untuk menjaga agar supaya kalau misalnya pada saat diberikan pertanyaan 6 itu fisiologinya belum berubah. Nah begitulah caranya, sangat mudah sekali ya, dengan hanya memberi pertanyaan dan dia bisa menjawabnya, dan kemudian kita tepuk bahunya sebagai anchornya. Nah, itu sebetulnya apa sih maksudnya? Nah ini ayah bunda harus tahu ya, kuncinya ya. Nah mari kita tunjukkan kuncinya. Nah inilah sesungguhnya rahasianya sangat mudah. Yang pertama adalah pada pertanyaan yang mudah dan pasti benar dijawab oleh Ananda. Jadi ketika Ananda menjawab pertanyaan mudah dan benar, itu secara berangsur-angsur frekuensi otak pikiran Ananda itu dari beta, dari banyak fokus, kemudian menuju ke fokus 1. Nah kemungkinan ayah bunda pada suatu saat tidak memahami mata pelajaran atau tidak menguasai mata pelajaran, sehingga membuat pertanyaan menjadi sulit. Tapi jangan khawatir ayah bunda, tanyakan kepada Ananda, suruh cerita pada mata pelajaran tersebut ya, tingkat tadi posisinya itu kemampuannya sudah sampai tingkat mana gitu ya, sehingga dari situ ayah bunda bisa mengambil kesimpulan, oh berarti anak saya baru pada tataran ini, terus kemudian yang sudah bisa ini, makanya yang sudah bisa itulah kita ambil sebagai pertanyaan yang perlu ayah bunda siapkan. Sekarang mengenai sentuhan. Ketika ayah bunda tadi menyentuh bahu Ananda,
berkali-kali, itu bukan berarti tidak ada artinya. Itu artinya sangat penting sekali, sangat signifikan. Karena apa? Pada saat tadi Ananda bisa menjawab dengan benar, kemudian setiap kali jawaban benar, Anda tepuk di sini, benar lagi, tepuk di sini, sambil mengucapkan kamu bisa, kamu hebat, misalnya semacam itu. Itu sebagai penanda perintah atau simbol perintah kepada pikiran bawah sadar. Dan ini manfaatnya sangat besar sekali. Ketika Anda melakukan pembimbingan, ya, Anda cukup hanya menyentuh diri saja. Katakan ya, misalnya dia sedang mengerjakan soal dan kemudian Anda mengetahui dia sedang mengerjakan soal, hampiri dia, kemudian tepuk bawahnya. Ya nak, kamu hebat, kamu bisa. Kamu hebat, kamu bisa. Itu. Ayah Bunda, semoga apa yang telah kita uraikan di atas bisa menginspirasi ayah bunda sekalian. Dan apabila sekiranya ini dianggap baik dan bermanfaat oleh ayah bunda, mohon kiranya ayah bunda bisa menyampaikan kepada handetolan, kepada saudara, kepada siapa saja yang membutuhkan, sehingga akan lebih banyak bermanfaat, tidak untuk diri kita sendiri tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Harapan kami semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan untuk membahas inspirasi-inspirasi yang sangat bermanfaat untuk keluarga kita selanjutnya. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf barangkali di dalam menyampaikan tadi banyak hal yang tidak atau kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian. Akhirnya kami mohon pamit untuk sementara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.